Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratmawati Nur Ardiana dengan NIM P27226023049 kelas 1A D3 Fisioterapi akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi dari paru-paru. Pengertian organ paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengolah udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Organ ini terdiri dari dua pasang yang masing-masing bagiannya mempunyai ciri yang berbeda. Anatomi paru-paru dan fungsinya. Paru-paru kiri orang dewasa memiliki berat 325-550 gram. Paru-paru kanan sekitar 375-600 gram. Paru-paru kiri terletak dari dua lobus. Jantung terletak dalam alur atau takik jantung yang terletak di lobus bawah. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus. Itu sebabnya paru-paru kanan dari ukuran dan berat yang lebih besar dibanding dengan paru-paru bagian kiri. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Dan ini gambar anatomi paru-paru. Anatomi paru-paru. Yang pertama, pleura. Pleura adalah membran atau selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan atau pleural fluid yang disebut dengan cairan seuros. Fungsinya untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Pleura terdiri dari dua lapisan, yaitu yang pertama pleura dalam atau visceral, yaitu lapisan di sebelah paru-paru. Yang kedua pleura luar atau parietal, yaitu lapisan yang melapisi dinding dada. Yang kedua bronkus atau bronsi. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Bronkus merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Bronkus juga berfungsi mencegah infeksi. Hal ini dikarenakan bronkus dilapisi oleh berbagai jenis sel, termasuk sel yang bersilia atau berambut dan berlendir. Yang ketiga bronkiolus atau bronchioles. Bronkiolus adalah cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Yang keempat, alveoli. Bagian dari anatomi paru-paru yang satu ini merupakan kelompok terkecil yang disebut kantung alveolus di ujung bronkiolus. Setiap alveoli adalah rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Paru-paru menghasilkan campuran lemak dan protein yang disebut dengan surfaktan paru-paru. Campuran lemak dan protein ini melapisi permukaan alveoli dan membuatnya lebih mudah untuk mengembang dan mengempis pada setiap tarikan napas. Alveoli atau alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.